Rasain aja nih. Jangan lisannya saja kalau baca Quran, getarin ke hatinya. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat di atasnya, setiap akan melakukan sholat wajib ambil air wudhu. Gak ada air, tetap wudhu. Apa namanya? Tayamum. Tuh. Pakai apa tayamum? Su'idan thayyibah. Debunya yang suci, jangan debu yang diinjek-injek. Bekas tai kucing orang ini. Debu yang biasanya di tembok tuh, itu suci tuh. Nggak diinjek sih. Di kaca misalnya. Bersih itu. Jangan yang di bawah. Yang injek-injek orang. Ya. Bagaimana cara tayamum? Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Dua saja. Muka sama tangan. Jangan kaki juga, berarti gak ngerti. Itu. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Kenapa harus tayamum? Tanya Pak Haji itu. Ada rahasia di situ. Kenapa Allah mengganti wudhu ketika nggak ada air kok tayamum? Cari itu rahasianya. Ada apa di debu itu? Gitu. Ya Bu. Makanya kalau itu Bu, kejilat anjing berapa kali nyucinya? Diselingi dengan pakai tanah tuh. Kan debu juga tuh tanah. Luar biasa itu. Sumber kita kan dari tanah, kita kan dari tanah. Allah alam bisawab ya. Yang jelas ma yuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Allah itu tidak menginginkan kalian kesulitan. Kalau nggak ada air untuk wudhu ya sudah tayamum ya, gitu ya. Pakai debu tuh yang suci. Allah tuh nggak kaku hukumnya. Mudah, yang penting jangan dibikin digampang-gampangin. Apa Bu? Digampang-gampangin Bu? Dimudah-mudahin. Waktu sholat masih lama, tar. Sholat mendekati waktu yang lain. Jangan. Contohnya begitu. Allah memberikan kemudahan kepada kita, tapi kita jangan sampai menyepelekan. Memudah-mudahi, menggampang-gampangin. Apalagi jadiin sumber ini ngelesan. Allah jangan gampangin kok, kamu persulit gitu. Jangan. Walaki yuridu liyutahhirukum. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kita dari dosa. Dan kita harus ingat, mazaka minkum min ahadin abada. Tidaklah kita bisa mensucikan dari dosa kalau Allah nggak membantu kita. Makanya berbanyak doa, ya Allah sucikanlah kami dari semua dosa yang kami perbuat ya Allah, maksiat yang kami lakukan. Minta sama Allah dibantu. Allah jelas tuh, tidak bakal kita mensucikan diri kita kalau Allah nggak menghendaki. Wa ma tasyauna illa ayyasha. Allah tidak ada kehendak kita kecuali jika Allah menghendaki. Kita bisa ngaji nih, kan Allah menghendaki kita ngaji, bersyukur. Kita rajin baca Quran, itu Allah menghendaki kita biar kita rajin baca Quran, bersyukur. Kita bisa sholat duha, kita bisa zikir sholawat misalnya, itu Allah menghendaki kita biar kita tuh suci, bersih, bersyukur gitu. Ya Bu, banyak bersyukur. Nggak usah keuangan dipuyingin jadi ibadahnya jadi menurun. Gara-gara apa? Ekonominya jangan.
Kalau kita kesulitan ekonomi, minta sama Allah sabar. Kalau enggak di kita, mungkin nanti di anak kita sukses semua. Kita tuanya jadi orang kaya, dikasih anak, anaknya kaya. Kan bisa begitu. Kita doa, ya Allah luaskan rezeki, enggak dikasih-kasih. Siapa tahu nanti Allah kasih ke anaknya. Anaknya jadi orang sukses, kita hanya kasih duit sama anak, kan gitu. Yang penting doanya jangan putus terus. Allah alam bisawab. Wazkuru ni'matallah. Allah menyatakan, berfirman, ingatlah, dan kalian ingatlah. Ingat apa? Nikmatullah, nikmat Allah alaikum atas kalian. Kita diberikan sehat, syukuri. Ya Bang, dikasih duit banyak, sakit-sakitan gimana Bang? Sehat mahal, syukuri. Gunakan sehat ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan giliran sakit ibadah dekati Allah, giliran sehat males-malesan ibadah kepada Allah. Manusia begitu tuh. Giliran kesulitan nih, dekati Allah, zikir ribuan. Giliran sudah Allah kasih pintu buka rezekinya, menurun ibadahnya. Wa misaqahu, dan perjanjiannya. Apa perjanjiannya? Sebagian ahli tafsir mengatakan, di saat kita ini sebelum keluar ke dunia, ya, itu semuanya sudah dibikin janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini sebelum lahir ini sudah janji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran keluar ke dunia lupa. Gara-gara dunia lupa ibadah. Apa baca ayatnya baca? Qalu bala syahid. Hati-hati makanya itu. Ada lagi tafsir, maksud perjanjian di sini adalah perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Akan menaati Rasulullah, akan mendengarkan Rasulullah. Alladzi wasaqakum, yang dia telah mengambil janji kalian bihi, dengannya. Apa itu? Izqultum sami'na wa ata'na. Ketika kalian berkata sami'na, kami mendengar, wa ata'na, dan kami mentaati. Ada sebagian tafsir begitu. Jadi maksud perjanjian di sini adalah perjanjian dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Allah. Kami akan mendengarkan, akan mentaati, gitu. Wattaqullah, Allah berpesan, bertakwalah kalian kepada Allah. Derajat paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala cuman satu. Apa itu? Takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Populer tuh ayatnya. Apa itu takwa? Praktisnya, sederhananya apa? Kerjakan semua yang Allah perintah. Ikhlas lillahi ta'ala. Jauhi semua yang Allah larang. Itu takwa itu. Istiqomah terus. Niatnya yang lurus. Biar Allah ridho sama kita. Biar kita dicucurin rahmat oleh Allah. Itu loh niatnya. Kalau Allah sudah senang kita ibadah rajin, Allah akan ridho sama kita. Ketika Allah ridho, apapun yang kita minta, insya Allah dikabul tuh. Allah kasih rahmat kepada kita, nikmat.
Kenapa kita dicoba terus? Coba ibadahnya diperbaiki, insya Allah ganti rahmat yang bagus. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah alim. Apa bu alim bu? Oh, alimun apa? Mengetahui bidzatis sudur, dengan yang ada di as-sudur, di dada. Apa itu? Hati. Allah tahu itu. Ibu baru niat ya, kertek hati ya bahasanya itu. Allah sudah tahu. Hati-hati itu. Semuanya dalam CCTV Allah Subhanahu wa taala, nanti dibuka di sana di hari penghisapan. Ada orang tahu sudah lupa, ditongolin itu dimunculin, wah semuanya tertulis gitu, kaget ya. Tapi kalau orang yang beriman, yang tertulis kebaikannya semua, malah senang. Kalau orang yang banyak dosanya dimunculin tuh, dia pernah nipu orang yang dia sudah lupa, nangis dia, menyesal. Allah alam bisawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Apa pesan Allah? Kunu qawwamina lillahi, jadilah kalian qawwamina lillah, para penegak hukum, lillahi, karena Allah. Jangan karena diiming-imingin duit disogoklah, hukum Allah dia langgar. Subhanallah min dzalik. Syuhada'a bil qisti, sebagai saksi-saksi dengan adil. Kalau kita diminta jadi saksi harus lillahi ta'ala. Kalau memang harus A, katakan A. Kalau memang harus B, katakan B. Jangan karena duniawi, harta, disuruh ngomong B, padahal yang benar adalah A. Ini Allah begitu loh, adil, lil qisti. Kalau memang A, kalau memang B, itu muslim tuh begitu. Lantas Allah melanjutkan firman-Nya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin, tidak boleh kebencian kamu menjadikan kalian berbuat dosa. Apa itu? Ala alla ta'dilu, mendorong kalian tidak berlaku adil. Benci sama orang nih, jadi saksilah. Wah, yang jadi korban nih kebetulan kita benci banget, kita nggak berbuat adil, Allah nggak mau itu. Dibikinlah saksinya biar dia berat. Kitanya nih karena benci sama Bang Udin, saya misalnya Bang Udin jadi terdakwa, saya bikinlah supaya dia terjerat hukumnya berat. Subhanallah. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin, jangan karena benci kebencian kita berbuat kita tidak berlaku adil. Jangan. Allah menguatkan i'dilu, berbuat adil gitu, dikuatin tuh. Huwa aqrabu littaqwa, Allah menyatakan berbuat adil itu aqrabu littaqwa, lebih dekat kepada takwa. Makanya kalau orang mengaku saya takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi masih menzalimi sesama, ketahuan itu belum takwa itu. Kalau orang yang takwa itu lisannya, perbuatannya bikin orang adem, tidak provokatif. Oh, ini menjelang pemilu ini, hati-hati, jaga hati.
Jangan sampai karena benci sama calon lain kita terbawa. Tidak usah, ya. Jaga hati kita, biarin orang, biarinlah. Kita hati-hati jaga kita, jangan sampai benci, ya, sampai lebih dari 3 hari. Subhanallah. Aduh. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir. Kalau tadi alim, alimun bidzatis sudur, yang sekarang innallaha khabir. Allah Maha teliti bima ta'malun, dengan apa yang kalian kerjakan. Sekecil apapun perbuatan kita, tersembunyikan di hadapan orang, Allah tahu semua. Daun di tempat gelap yang kita nggak tahu, Allah tahu itu contohnya. Allah tuh maha lembut, tahu segalanya. Makanya hati-hati, jangan sampai berburuk sangka sama orang. Oh, jangan karena benci sama orang nyangka buruk lah, itu nggak usah, buang. Boleh benci nggak suka 3 hari saja, nggak usah lama-lama. 4 harinya maafin, legowo hatinya. Baca tuh doa tuh, Rabbi shrahli sadri, lapangkanlah ya Allah dada kami, tidak jadi sempit hati gara-gara benci sama orang, dibawa sampai mati. Subhanallah, nggak mau maafkan sama orang. Subhanallah. Jangan, ya Pak Ji, jamaah musallam masyarafah, sebenci apapun 3 hari saja kesananya maafin. Kalau perlu nggak usah benci lah, ya utama harus bersih. Kita pulang kita datang ke dunia ini dalam keadaan bersih, diusahakan balik pulang pun dalam keadaan bersih, gitu loh. Idealnya kan begitu. Allah alam bisawab. Wa'adallahu alladhina amanu. Allah menjanjikan. Allah telah menjanjikan alladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Apa beriman aja? Enggak. Wa amilus solihat, itu mengerjakan kebajikan. Jangan saya beriman kepada Allah, yakin saya dengan Allah, sholat gak pernah, maaf, bohong imannya. Saya yakin sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, nyakiti orang misalnya. Sholat gak pernah, maaf. Ya Bang Din, sholatnya nggak mau, gimana? Apa janji Allah kepada orang beriman? Wa amilus solihat lahum maghfirah wa ajrun azim. Ampunan, sudah diampuni, wa ajrun azim, pahala yang agung. Saya coba di surat Al-Anfal ayat 2-3, saya pernah nyampaikan ini. Innamal mu'minun, cirinya orang beriman itu, nih harus ada nih di kita nih. Ini Allah, Al-Anfal, silakan nanti dicek 2-3. Apa karakter cirinya orang beriman itu? Innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, hatinya itu ngerespon. Apalah responnya gitu loh, getar atau sedih atau senang atau apa ya, nyambung, ngerespon, bergetar hatinya, artinya hatinya hidup. Satu, kalau disebut nama Allah biasa-biasa saja hatinya, awas tuh. Jangan-jangan kita belum mukmin tuh. Yang kedua kata Allah, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan tuh ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambah tuh imannya.
keyakinannya makin mantap itu loh, hatinya hidup, mudah tersentuh gitu loh, nggak keras. Arti kalau sudah keras, nasihati apapun nggak bakal masuk gitu, nggak bakal sentuh. Itu hatinya keras, hati-hati loh kayak. Lanjut kata Allah Subhanahu wa taala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Pasrah bener sama Allah, berserah diri sama Allah setelah usaha. Ideal kita orang mukmin, usaha dulu, kemudian baru tawakal, serahkan sama Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha ya Allah cari nafkah, ya begini ya Allah, serahkan sama Allah, lebihkan ya Allah rezeki untuk kami. Itu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lanjut, ada dua lagi cirinya. Apa itu? Alladzina yuqimuna sholat, mengerjakan sholat. Lantas kalau dia nggak ngerjain sholat, mukmin bukan? Bukan, diragukan itu. Ini Allah mengkaitkan lagi karakter mukmin di samping di atas tadi, hatinya hidup, dibacain ayat Allah bertambah imannya, pasrah bener sama Allah, terus jangan putus. Alladzina yuqimuna sholat, mengerjakan sholat. Aku beriman, maaf, nggak pernah sholat, bohong imannya. Ya doa mudah-mudahan keluarga kita, keturunan kita ahli sholat. Kan sudah bolak-balik saya itu, jangan tinggalin doa tuh setelah sholat. Apa coba ya? Saya nggak usah ngulangin lagi. Rabbi salim muqimas sholat. Minta tolong sama Allah, dibantu keturunan kami ya Allah biar rajin sholat. Itu. Terakhir, apa karakternya orang mukmin itu? Tidak pelit. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, gemar berinfak, suka memberi, peduli dengan orang yang kesusahan, kesulitan. Tuh mukmin tuh. Makanya maaf, secara ekonomi mampu ya, kalau kita nggak mampu Allah memaklumi kok. Kita mampu secara ekonomi, ada orang kesulitan, kesusahan, diem aja nggak mau nolong. Awas, hati-hati itu. Yukazibu biddin. Bohong ya. Dia membohongi agamanya tuh. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, gemar berinfak, tidak pelit, tidak menggenggam tangannya. Itu mukmin tuh. Makanya kalau ada orang ahli ibadah, maaf ini masih menggenggam, coba perbaiki sholatnya. Allah menyatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu loh orang beriman tulen, benar-benar orang mukmin. Istiqomah mengerjakan sholat. Ngaku beriman tapi nggak pernah sholat. Apa iya itu mukmin? Kan gitu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya ya Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min zurriyyatina